Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan untuk sistem pemasaran ternak bebek pedaging ini ya teman-teman. Itu nanti semuanya yang kita ternak harus sesuai dengan permintaan pasar ya teman-teman. Apa maksudnya? Nanti coba akan saya jelaskan lebih rinci lagi teman-teman. Tapi sebelumnya saya update dulu teman-teman. Untuk yang ini bebek saya ini sudah umur 2 minggu teman-teman. Umur 2 minggu ini pakannya pun sudah beralih ke pakan campuran ya teman-teman. Karena per 2 sak sebagai starter sudah habis, jadi makannya sudah pakan campuran. Kemudian untuk minumnya sudah air putih full biasa sejak turun tanah kemarin, sekitar umur 9 atau 10 hari kemarin turun tanahnya, karena agak terlambat, biasanya 7 hari sudah turun tanah. Kemudian tadi malam saya juga melakukan brooding lagi teman-teman. Ini brooding lagi 200 ekor lagi, alhamdulillah lah. Itu masih kecil-kecil. 200 ekor saya jadikan 2 box ini teman-teman. Tadi malam ini alhamdulillah dapat kuota pabrikan teman-teman ya. Ini yang 100-nya lagi, jadi 2 box. Baik teman-teman, untuk pemasaran bebek pedaging itu sebetulnya untuk saat ini, kalau menurut saya ya teman-teman, itu pangsa pasarnya masih sangat berpotensi sekali teman-teman. Masih sangat berpotensi, dan juga permintaan pun juga lumayan lah, mengingat harga bebek pedaging ini kan cukup mahal teman-teman dibandingkan dengan broiler, kan seperti itu. Maksudnya itu kalau sudah dalam bentuk karkas itu harganya itu lebih mahal daging bebek ini teman-teman daripada daging ayam broiler. Terus bagaimana sistem pemasarannya untuk dalam berternak bebek ini? Pemasarannya itu dengan cara kita sebelum beternak itu mencari bakul ya teman-teman di daerah tempat kita masing-masing. Usahakan mencari bakulnya itu jangan hanya 1 orang, cari bakul yang beberapa orang, nanti buat kenalan supaya nanti kita menjualnya itu cukup mudah. Selain mencari bakul, kemudian kita bisa juga dengan cara mencari warung teman-teman. Itu biasanya kalau warung-warung itu ada 2 versi ya teman-teman. Sistem pembeliannya, yaitu kalau langsung ke warung itu bisa dalam bentuk karkas atau yang sudah bubutan, itu sudah tinggal masak. Kemudian ada yang mintanya bebek hidup. Itu biasanya warung-warung atau warung Purnama atau warung penyetan pinggir-pinggir jalan itu juga minta seperti itu teman-teman. Jadi tidak selalu meminta model karkas seperti itu, tidak teman-teman. Ada yang minta jual bebek hidup. Tapi kalau kita menjual sendiri ke warung-warung itu tentunya kita tidak bisa sekaligus menjual root begitu ya teman. Misalkan kita
beternak 200 ekor. Jadi kalau kita menjualkan ke warung, dari warung ke warung, itu tidak bisa root habis sekali panen 200 ekor sekali jual begitu. Jadi harus mengecer dulu. Disesuaikan saja dengan mana yang baik untuk teman-teman semua dari sistem ini. Kemudian untuk sistem yang bakul itu, yang dibeli tengkulak atau bakul itu biasanya root teman-teman. Jadi misalkan kita punya panenan 200 ekor bebek, itu nanti akan diambil semua secara root, artinya semua. Namun demikian juga ada bakul yang tidak root teman-teman. Biasanya yang bakul yang kalau istilah di tempat saya rengkean, itu bakul rengkean ataupun bakul rengkean itu yang tempat untuk memanen bebeknya itu masih di dalam rengkek atau rombong yang dinaikkan di sepeda motor, itu pun itu loh, yang kapasitas muatnya pun tidak muat 100 ekor begitu. Itu yang disebut bakul rengkek seperti itu. Biasanya juga tidak root, bisa kembali satu bila manennya itu bisa satu atau dua kali panenan, 1 atau 2 kali begitu. Maksudnya populasi 200 ekor misalnya dipanen sebanyak 2 kali seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita sebagai peternak juga diharuskan untuk menjalin silaturahmi atau relasi sebanyak mungkin dengan para bakul bebek ataupun juga peternak teman-teman. Fungsinya apa? Fungsinya menjalin relasi dengan bakul yang sebanyak mungkin itu nanti kalau kita misalkan bakul yang satu sudah kepenuhan kuota panen, kita kan bisa menghubungi bakul yang lainnya. Jadi seperti itu. Dan juga sebisa mungkin dijaga hubungan baik, hubungan silaturahmi antara peternak dan bakul itu dijaga seharmonis mungkin ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya antara bakul dan juga peternak itu saling membutuhkan, saling melengkapi seperti itu. Kalau sudah terjalin seperti itu, nanti kita sebagai peternak pun juga sangat mudah sekali untuk menjual teman-teman. Bisa-bisa nanti bebek belum waktunya panen, tapi bakul sudah menanyakan panenan, kan seperti itu. Biasanya seperti itu. Dan juga fungsi lain dari menjalin silaturahmi dengan bakul yang baik ini semakin juga mempermudah kita saat pemasaran. Nanti juga kita akan lebih mudah lagi memasarkan bebek kita di saat harga bebek menurun. Biasanya kan setiap tahunnya pasti ada itu di masa di mana harga bebek itu sangat rendah sekali. Itu biasanya yang saya alami ya teman-teman, itu pasti ada. Jadi dengan menjalin silaturahmi yang baik antar bakul dan juga menjalin relasi sebanyak mungkin bakul, itu nanti akan memudahkan kita melakukan pemasaran bebek kita, hasil panenan kita, baik saat harga murah sekalipun maupun saat harga mahal sekalipun. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ataupun kita sebagai peternak juga bisa memasarkan hasil panenan ternak kita, khususnya bebek bedaging ini, di media-media sosial teman-teman. Bisa lewat grup-grup peternak di Facebook, ataupun kan banyak itu juga di WA kan juga banyak itu.
ataupun misalkan di TikTok, atau bisa kita unggah di YouTube, kan seperti itu. Kita pasarkan di media sosial. Banyak itu. Maaf batuk. Jadi seperti itu ya kira-kira teman-teman untuk pemasaran bebek pedaging ini. Semoga ini juga bermanfaat untuk teman-teman, paling tidak menambah pengetahuan kita sebagai peternak supaya lebih mudah lagi untuk melakukan pemasaran atau penjualan panenan bebek pedaging kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.